terus melangkah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita mau membesarkan nama Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang ajaib. Mari kita menyanyi bersama dengan sukacita. Dipersilakan untuk Bapak kembali lagi sama Ibu.
berkata, kebesaran. Tuhan, terima kasih sampai pada hari ini, hari yang kelima di tahun ini semua anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami mendengar firman-Mu,
Jadikan kami meyakini bahwa kami tetap ada di dalam kesanggupan yang datang daripadamu, dan bukti penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Berkati hamba-hambamu yang melayani, yang telah memimpin pujian maupun singer serta pemusik yang ada, operator. Tuhan tetap memberkati. Kami percaya akan memakai dengan caramu dan kehendakmu. Terima kasih. Kami siap sedia untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan berkati kita semua. Itu rupanya lampunya kurang nyala yang sebelah. Oh, gak kuat. Ya tidak apa-apa, dikuat-kuat ya. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Di sini masih jelas ya, terang. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 mulai begini firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air, ini berikut Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Puji nama Tuhan. Saudara, di perdana ibadah rayon yang kita bersama-sama di tempat ini, baik Sarum Yudea maupun Megiddo, biar firman Tuhan perdana disampaikan pada saat tahun ini atau malam ini, ya, mari kita perhatikan baik-baik. Ya, dengan sebuah judul, Yesus mampu mengatasi persoalan. Ya, Yesus sanggup mengatasi persoalan. Kita masih masuk pada hari yang kelima. Belum ada 1 minggu dan sebulan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Amin. Kita nggak tahu sebulan lagi apa yang akan datang. Apakah sebulan lagi kita masih bisa berkumpul bersama-sama? Kita nggak mengerti. Amin. Kita masih sehat atau tidak itu adalah tergantung Tuhan. Yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan tetap sanggup untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Artinya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan yang pada waktu kita baca itu tadi. Yang pertama dikatakan begini, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sudah perhatikan baik-baik. Di dalam pembacaan yang awal kita baca ini artinya bahwa murid-murid Yesus itu ketika hari mulai gelap, mulai gelap dia mencoba berlayar kembali. Dia berangkat naik perahu, ya, dari Galilea, ya, karena mereka nggak lewat darat. Mereka lewat danau itu. Jadi kalau kita bayang apa air, karena belum pernah ke sana. Saudara, jadi kalau kita pernah
ke umpamanya ke Tamban, begitu ya, ke Tamban. Jadi Kapernaum itu antara Batu Leker, kira-kira seperti itu. Bisa dilewati dengan darat, tapi agak antara cukup jauh. Tapi kalau ke danau, lewat danau itu dari Galilea ke Kapernaum itu nggak terlalu jauh. Kalau nyebrang atau artinya berlayar di situ. Tetapi yang menjadi persoalan adalah waktu itu sudah mulai gelap. Saatnya atau situasinya sudah mulai gelap. Ya, mereka mengemudikan perahunya tanpa Yesus di situ. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Saudara-saudara, maka ketika kita perhatikan terus, ketika mereka berjalan bahkan waktunya semakin gelap, ya. Mulai malam lalu tambah gelap. Jadi kalau kita kaitkan suasananya semakin gelap, situasinya semakin gelap, bahaya lagi kalau hatinya. Amin. Nah ini perlu kita perhatikan, karena perjalanan kita kalau kita gelap itu pun perlu juga obor. Ya. Kalau dulu saya berangkat dari Kedung Banteng pernah ke Sidoarjo ini karena dulu itu namanya lampu senter juga sedikit langka gitu. Sing oke itu ya belara. Dan pada waktu itu yang namanya farbong ya lewat ya lalu kawan biasa sani gitu. Jadi saudara-saudaraku, itu kenyataan memang. Ketika kami juga seringkali beribadah ke Tambarrejo, begitu juga, tapi seringnya bukan main. Ya, tapi berangkatnya enggak terlalu gelap, tapi pulangnya itu yang gelap. Dan waktu itu hutannya masih lebat, ya. Pernah dituntun anjing putih atau anjing atau apa yang di depan itu, yang di petunjuk jalan. Ketika ditumpah renovasi itu hilang anjing putih. Rupanya hanya menunjukkan dari tumpah botol sampai ke tumpah renovasi. Itu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi dengan berbagai macam cara Tuhan, karena itu suasana gelap kalau mengingatkan juga duduk-dudukan begitu. Tetapi karena di sana ada yang putih jalan terus ke depan, ya kita lihat yang putih itu, ya gak kesasar akhirnya. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, suasana atau situasi waktu yang dilalui oleh murid pada waktu dia dari Galilea naik perahu dan kemudian mau ke Kapernaum, itu suasananya waktunya sudah mulai gelap atau mulai malam, dan kemudian semakin waktunya bertambah semakin gelap itu. Nah, semakin gelap di sini tadi dikatakan Yesus belum menjumpai mereka. Ya, Yesus belum bersama-sama dengan mereka. Jadi artinya setelah mereka itu berjalan sendiri, maka di dalam suasana yang gelap itu mereka tidak ada solusi. Ya tentu mereka karena semakin gelap, mereka juga radarnya pun mungkin agak ragu, mereka akan mengarah ke barat begitu. Nah, jadi saudara-saudara, tetapi tidak hanya itu saja, sudah waktunya gelap, suasananya gelap, dan diterjang angin kencang. Artinya ada badai, ada pencobaan di tengah-tengah perjalanan. Ya. Kemudian kita perhatikan baik-baik cerita firman Tuhan tadi. Yesus itu tiba-tiba berjalan di atas air. Gak tambah kaget apa? Di Alkitab yang lain atau Injil yang lain, ketika Yesus berjalan di atas air menunggu mereka, lalu mereka respon banget. Responnya apa? Kotorku. Itu hantu. Saja bawa juga hantu. Itu Tuhan gitu ya.
belum gaib malah hantu dibalik. Ini nggak permono. Iya, murid itu nggak paham betul cara jalannya Tuhan atau juga kemampuan Tuhan. Siapa yang bisa berjalan di atas air itu? Ya, mereka berkata itu hantu. Saya rasa itu refleks. Kan mereka juga merasa ketakutan, suasananya gelap, ada badai. Artinya pencobaan bertubi-tubi datang, malah membuat hati galau, begitu ya. Coba kalau saudara menghadapi sudah hati ini peteng, tambah diperenuti, kira-kira takut atau takut ya? Paling ya tambah berduri. Jadi saudara yang Tuhan, jadi kalau orang refleks itu, ya dengan ketakutan biasanya itu apa saja dipegang itu nggak tahu apa yang dipegang langsung dipukulkan kepada orang gitu. Apalagi kalau ada yang mengejutkan atau nakut-nakutin. Coba tiba-tiba ada yang mengerjai waktu saudara lagi jalan, sudah gelap-gelap begitu ya. Tiba-tiba dia di jalan sebelah itu ada yang sembunyi di belakang pagar atau di balik pagar, gawe pakaian kotor. Gue kan singkat boleh. Begitu lewat langsung muncul. Kaget gak? Kaget dan takut. Nah, murid-murid itu seperti itu, saudara. Jadi dia ini refleks, ya. Sampai Tuhan pun, ya, itu mereka datang. Kalau di kitab yang lain, mereka tidak memahami itu adalah kehadiran Tuhan yang sebenarnya yang membuat mereka itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kita perhatikan baik-baik, itu sangat luar biasa ya. Waktu itu dalam ayat 18 dikatakan sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Sudah 2-3 mil jauhnya, tiba-tiba ada orang yang berjalan semakin mendekat. Ya jelaslah mereka penuh ketakutan. Ya mereka penuh ketakutan. Tetapi saudara-saudara, sekalipun di dalam suasana yang gelap, sekalipun di dalam suasana yang menegangkan, dengan pencobaan badai yang menimpa, kalau Yesus datang pertama, Tuhan Yesus akan menghilangkan rasa ketakutan itu. Sebab dia katakan, jangan takut ini, aku. Dia menghibur, dia memberikan kekuatan, meredakan rasa ketakutan dalam hati mereka. Jadi ketika Yesus ada di situ, Yesus hadir di situ, saudara, rasa ketakutan itu hilang, rasa gundah gulana hati itu reda, saudara-saudara. Akhirnya penuh damai. Makanya kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mampu menolong persoalanmu. Mungkin rasa ketegangan yang menghimpit, bahkan juga rasa kepanikan sudah nimpa dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengalami mujizat kalau saudara tidak mengalami perkara yang seperti itu. Tetapi ketika kita diizinkan mengalami seperti itu, Yesus hadir, mujizat terjadi, angin pun yang dikatakan kencang langsung reda. Persoalan itu langsung reda karena ada Yesus. Amin. Makanya undang Yesus. Jangan coba-coba mengemudikan perahu sendiri, dengan kata hati lain berjalan tanpa Yesus. Jangan. Tuhan mengajarkan melalui Rasul Paulus
ya kepada kita, segala sesuatu yang kau lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, awalilah di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus itu ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kuasa yang hebat, di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, di dalam nama Yesus itu ada perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka itu kita butuh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, panjenengan mau bekerja, maupun panjenengan mau melakukan sesuatu, kate nglamarno anake sebayang dhisik. Amin. Ngono lho. Ayem di dalam hati pasti ayem kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi itu saudara-saudara kekasih Tuhan. Jadi yang pertama, persoalan yang membuat ketakutan, ya, kegundah-gulanan yang mendalam, maka di sana karena Yesus, ya, Yesus datang mendekat dan dekat mereka, akhirnya rasa ketakutan hilang karena ketemu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua tadi gelombang bergelora karena angin yang hebat itu, angin yang hebat itu, yang kencang itu, akhirnya angin itu menjadi reda. Jadi persoalan yang utama menggoncang seluruh perahu atau satu perahu yang untuk berangkat ke Kapernaum itu, semua tentunya yang sebagai penumpang di situ rasa ketakutan dan mereka sedang menghadapi bahaya yang menimpa mereka. Mereka berpikir diduk tidak urip mati. Kalau saya mau ikut di situ pas kejadian seperti itu, lawan kok ngelandi ku nganggo kayak batu, gak bisa bertahan, saudara, tenggelam, gitu. Apa karena bobot ditambah? Jadi saudara-saudara itu ketika Yesus coba mau dinaikkan ke perahu, artinya murid-murid itu langsung mengangkat Yesus, membawa Yesus dinaikkan ke perahu. Pertama anginnya itu reda. Yang berikut luar biasa. Tujuan mereka itu tiba-tiba sudah sampai. Bayangkan. Padahal tadi dikatakan 2-3 mil. Mereka susah untuk mendayung, mereka susah untuk mengemudikan karena angin kencang, gelombang bergelora, masalah pencobaan enggak cukup ada, mereka panik. Tetapi ketika Yesus datang di situ, Yesus diusahakan bisa naik ke perahu, mereka menyaksikan tiba-tiba mereka sudah di Kapernaum. Bayangkan saudara, ini mukjizat terjadi. Pertolongan terjadi. Makanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan di tahun ini, jangan berjalan sendiri. Amin. Jangan berjalan sendiri. Apapun yang saudara kerjakan, baik pertanian, peternakmu, ya, baik saudara dagangmu, tokomu, awali semua di dalam nama Yesus. Jadi langkahlah bersama dengan Dia. Jangan sampai saudara kerja tanpa Tuhan Yesus. Saya katakan, nggak mungkin saudara nggak akan mengalami masalah. Pasti semua orang, walaupun saudara yang berduit maupun yang tidak berduit, apalagi, ya kan? Ya. Walaupun orang yang engkau melarat, semua punya masalah, punya pencobaan, pasti diperhadapkan yang namanya persoalan itu. Tetapi kalau Yesus diangkat, Yesus dinaikkan ke perahu rumah tangga kita, Tuhan Yesus akan meredakan badai.
cita-citamu akan cepat tercapai. Pasti sampai kepada tujuan. Anak-anaknya sekolah juga demikian. Ketika Yesus dilibatkan, yang kuliah juga demikian. Yesus dilibatkan tahun ini, tiba-tiba Tuhan akan berikan pertolongan dalam hidup dan keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, ayo jangan kita biarkan Yesus berjalan sendiri, kita berjalan sendiri. Coba sewaktu murid itu hari mulai gelap, mereka mulai naik perahu, kemudian mereka menyeberang ke Kapernaum tanpa Yesus. Apa yang terjadi? Badai, ya kan? Begitu Yesus sudah datang, Yesus sudah naik, badai reda, tujuannya tercapai, luar biasa. Itu sebabnya ayo kita sama-sama Yesus tetap ada dalam rumah tangga kita di dalam tahun ini, biar kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah ada telepon masuk ke saya, ya, dari Manado nih, yang tempoh hari sudah ditunda. Iya, sudah tak tunggu. Yo, pasti datang. So pasti orang datang. Jadi kita bisa bersama-sama Yesus. Kalau Tuhan yang sudah menyertai menghendaki, tidak ada barang yang Ayo kita baca di dalam satu ayat bersama-sama. Kita pakai berdiri. Para musik silakan maju. Malam hari ini saya akan coba sampai baca. Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sudah ya? Oke. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yakin di tahun ini disertai oleh Tuhan? Kuncinya jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan berjalan sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti saudara dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan akan membuat saudara lebih damai sejahtera, dan saudara bekerja tidak akan panik karena Tuhan menyertai. Jangan takut, ini aku. Berarti kalau sudah satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus, badai reda, tujuan tercapai. Haleluya. Pujian yang kami pujikan tadi kita pujikan bersama. Jadi pernyataan Tuhan itu kita butuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat firman besar. Terima kasih. Penyertaan
beberapa jam saja, murid-murid tanpa Yesus badai datang, tidak bisa mengatasi sendiri. Tetapi begitu Yesus datang, di tengah-tengah kegelapan dan badai yang menimpa murid itu, semua reda. Dia tenang, dia tidak ketakutan, tujuannya tercapai. Itu sangat luar biasa. Kalau kita juga bersama dengan Yesus, maka tujuan kita tercapai, hati kita tenang, masalah bisa teratasi karena Yesus ada bersama. Terima kasih. Coba renungkan baik-baik. Kalau ada persoalan yang saudara alami sampai saat ini atau sampai hari yang kelima di tahun ini belum reda, introspeksi diri. Apa Yesus ada di dalam rumah tanggamu? Apa Yesus engkau dominankan di dalam hidupmu? Apa kau izinkan Roh Kudus berkarya, engkau masuk ke dalam hatimu? Tuhan Yesus pernah berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka, aku akan masuk dan mendapati mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Kisah seorang Sakius yang pada waktu Tuhan Yesus masuk di rumahnya, Tuhan Yesus mengatakan orang ini juga keturunan Abraham. Artinya orang-orang yang layak menerima kasih karunia dari Tuhan, termasuk saudara dan saya. Di awal tahun ini, saudara layak menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Izinkan Yesus masuk dalam rumahmu. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan firman-Nya tertinggal dalam kehidupan kita. Percaya persoalanmu akan jadi reda, tujuanmu akan tercapai oleh karena Yesus bersama. Tiada yang seperti begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
penyertaan Tuhan sampai detik ini kami tetap rasakan Tuhan, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah lelah untuk menopang serta menyertai kami, umat-umat-Mu, dan terlebih juga seluruh sidang jemaat GPD Alpha Omega ini. Hingga sampai detik ini kami bersuka cita bersama-Mu, dan kami tetap mohon jangan Kau tinggalkan kami Bapa. Kami rindu penuhi kami dengan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa, sehingga kami semua kuat dalam pimpinan-Mu, sampai pada akhirnya nanti kami boleh menikmati kemuliaan Allah yang telah Tuhan sediakan buat kami. Tuhan berkati, kuatkan semua jemaat-jemaat-Mu, teguhkan mereka, berkati semua, bahkan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan jemaat majelis dan seluruh yang ada pada saat ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus Bapa. Kami sepakat berdoa pada kesempatan ini untuk anak kami Simeon yang sedang opnam ada di Cakra. Oh haleluya, karena juga kejar DB, kami mohon belas kasihan-Mu dan tangan kasih-Mu menjamah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tangan-Mu berkuasa menjamah anak ini, sehingga anak ini dipulihkan oleh Tuhan menjadi sehat dan kuat dalam pimpinan-Mu. Demikian juga saudara Yogi yang sementara berbaring ada di Puskesmas. Kiranya Tuhan juga tolong lawan dan jamah, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, obat yang masuk maupun dokter yang mana, sucikan tangan mereka, sucikan obat yang ada sehingga menjadi sarana kesembuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa buat orang tua dari saudara Stefan yang sekarang ini atau malam ini sedang kembali ke Manado. Kiranya Tuhan tolong sertai perjalanannya, baik di kendaraan umum maupun pesawat maupun kapal laut. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai tiba sampai di Manado dengan pertolongan Tuhan yang campur tangan Tuhan. Tidak ada bahaya atau kendala apapun sepanjang perjalanan, tetapi penyertaan Tuhan seperti firman Allah ini akan tetap terbukti ketika bersama-Mu. Mereka aman, mereka dalam pertolongan Tuhan, sehingga besan dari Ibu Pak Loyo ini akan tertolong dan terhidup oleh karena kuasa-Mu Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan malam hari ini kami semua telah diberkati dengan hadirat Tuhan, kami diberkati dengan firman Tuhan. Itu sebabnya rasa syukur kami yang beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.